ya dengan yang B, yaitu menceritakan kembali isi fabel. Yaitu maksudnya kalian menceritakan kembali isi fabel itu dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Fabel diceritakan bukan dengan tujuan menghibur semata, juga sebagai media pendidikan moral karena di dalamnya terselip nilai moral. Kamu dapat menceritakan kembali pesan moral tersebut dengan bahasamu sendiri. Jadi menggunakan bahasa kalian sendiri. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi fabel yang pertama yaitu kalian harus membaca keseluruhan dari cerita fabel tersebut. Kalau kalian ingin mengungkapkan atau menceritakan dengan bahasa kalian sendiri, yang pertama kalian harus membaca keseluruhan cerita fabel. Yang kedua, mencatat tokoh dan penokohannya itu siapa di dalam cerita tersebut. Tanpa kalian membaca keseluruhan cerita fabel, tanpa kalian mencatat tokoh dan penokohannya itu siapa, kalian nggak akan bisa untuk menceritakan kembali dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Yang ketiga, latar dan settingnya itu di mana? Latar dan tempat itu di mana dalam cerita fabel tersebut. Yang keempat, mencatat alur cerita. Jadi alurnya itu secara urut, apa itu alur maju, alur mundur, atau menggunakan alur campuran. Karena alur itu istilahnya yang menceritakan. Jadi isi dari akhir cerita sampai ke permasalahan klimaksnya sampai penyelesaiannya itu disebut dengan alur cerita. Yang kelima, mencatat gagasan pokok cerita. Di sini ada sebuah cerita tentang beruang yang malang. Saya akan bacakan dan saya akan menggunakan bahasa saya sendiri bagaimana saya bisa menceritakan kembali beruang yang malang. Pada suatu hari yang cerah, kalian lihat sambil dibaca juga. Pada suatu hari yang cerah di hutan, berarti di sini latar di mana? Di hutan. Ada seekor beruang yang kelaparan. Ia menjelajahi hutan untuk mencari madu. Namun dia tak menemukan sarang lebah sama sekali. Ia akhirnya pergi ke sungai untuk mencari ikan. Di sana ia menemukan banyak ikan yang sedang berenang. Ia akhirnya berhasil menangkap satu ikan yang sangat besar. Di saat beruang membuka mulutnya lebar-lebar untuk melahapnya, tiba-tiba ikan itu berbicara. "Tolong, jangan makan aku," teriak ikan. Nah, ini yang masuk dengan fabel. Tokoh binatang seperti manusia. Beruang pun tidak jadi memakan ikan tersebut. "Memangnya kenapa?" tanya beruang keheranan. "Kau boleh memakanku, namun ada syaratnya. Izinkanlah aku meminta izin terlebih dahulu kepada keluargaku di rumah. Tunggulah sebentar, aku akan kembali." Itu si ikan berjanji kepada si beruang. "Baiklah, kau akan kulepaskan," ucap sang beruang yang percaya pada si ikan. Akan tetapi setelah lama sekali ternyata si ikan tidak muncul kembali. Beruang pun sadar kalau dirinya telah tertipu. Ia pun sangat menyesal karena sifatnya yang terlalu mudah ditipu, sehingga ia tidak jadi mendapatkan apa yang nyaris ia dapatkan. Akhirnya sang beruang berjanji bahwa dirinya akan menjadi seekor hewan yang tidak mudah dibodohi atau ditipu hewan lain. Ini pesan moralnya. Jadi dia tidak mau kalau dia itu sering atau mudah ditipu oleh atau dibodohi oleh binatang yang lain. Itu pesan moralnya. Dan saya akan menggunakan bahasa saya sendiri. Yang dimaksud dengan menceritakan kembali itu seperti apa, Bu? Ini sudah ada ceritanya. Tapi kalian menceritakan kembali menggunakan bahasa kalian sendiri. Contoh kalau punya saya buat tadi malam seperti ini. Dari fabel tersebut menceritakan seekor beruang yang kelaparan kemudian mencari ikan untuk memakannya. Sangat mudah mendapatkan seekor ikan. Beruang tersebut tertipu oleh ucapan ikan. Akhirnya ikan dapat melepaskan diri dan tidak jadi dimakan oleh beruang. Beruang menyesali sifatnya yang ingin menjadi hewan yang tidak mudah ditipu
lagi itu bahasa saya. Jadi saya menggunakan bahasa di sini menceritakan kembali si beruang. Kalau beruang itu kelaparan, dia untuk mencari makanan. Saat sudah mendapatkan seekor ikan, beruang itu tertipu oleh ikan. Akhirnya ia melepaskan diri dan tidak jadi dimakan oleh si beruang. Dan beruang menyesal karena dia tidak mau dan tidak akan semudah itu dibodohi oleh seekor ikan. Itu maksud saya, menggunakan atau menceritakan kembali fabel, yaitu dengan beruang yang malang. Bisa kalian menceritakan kembali dari teks atau narasi yang ada di LKS kalian. Ditulis di dalam buku buku tugas, buku kecil. Bisa. Yang pertama yaitu membaca keseluruhan. Yang kedua, mencatat tokoh dan penokohan dalam cerita. Yang ketiga, mencatat latar tempatnya di mana. Yang keempat, mencatat alur ceritanya. Yang kelima, mencatat gagasan pokok cerita. Bisa enggak kalian? Walaupun tidak usah ditulis, kalian bisa maju di depan menggunakan bahasa kalian sendiri. Pada suatu hari ada seekor beruang, dia kelaparan. Hanya dia pergi ke sungai dan menemukan seekor ikan. Dia mau memakannya. Ternyata ikan itu minta izin kalau dia mau pergi dan minta izin kepada keluarga. Ternyata sekian lama saya menunggu ikan tidak kembali. Ternyata si beruang itu mudah ditipu. Bisa kan? Itu yang dimaksud menceritakan kembali isi dari cerita fabel. Menggunakan bahasa kalian sendiri. Bisa enggak? Coba ya, saya panggil ya. Gimana? Pakai buku tulis? Ya. Sudah, enggak apa-apa. Kalau emang mau